Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pada hari Rabu ini tidak panjang durasi yang akan saya buat. Insyaallah membahas masalah pakaian. Saya pernah ditawari oleh adik dari sepupu mertua saya. Dia menawari saya, "Ali, pilihlah, mau yang mana? Mau sal atau mau pakaian langsungan yang seperti dipakai oleh para ulama, yang terkhususnya yang sering saya lihat para Habib langsungan, baju seperti baju daster." Saya tidak banyak berpikir, langsung saya jawab, kalau mau mengasihi saya ini, salah satu ini mau mengasihi untuk saya pilih sorban saja atau sal. Ngapa tidak memakai pakaian ini, tidak mau mengambil pakaian ini? Tidak, langsung saya jawab, kenapa? Seperti ibu-ibu memakai gaster, saya bilang. Saya jawab, saya ambil sal ini saja. Kalau mau mengasih hadiah untuk saya ini, saya ambil ini saja, sal ini saja. Terima kasih sudah memberikan sal ini untuk saya, paman, saya bilang. Menyikapi itu semua dari kehidupan keluarga itulah bisa kita tahu. Sebab sekitar tahun 1980-an saya berserta orang tua saya, terkhusus yang laki-laki, dididik sering ke musola, ke langgar, ke masjid. Saya sering diajak ke masjid langgar tersebut. Tetapi jika menjelang maghrib tiba, saya sudah bersiap-siap dengan papa saya untuk ke langgar atau ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Di situ pakaian orang tua saya, apa yang dia pakai? Dia memakai sarung dan pakaian muslim, ya, pakaian biasa seperti pada umumnya, bertangan panjang, pakai baju bertangan panjang, lengan panjang, dan menggunakan sal, peci terkhusus, peci hitam. Kadang pecinya ada kembang-kembang yang seperti kapal, berbentuk kapal. Nah, seperti pada umumnya peci yang sering digunakan oleh kepala negara kita, presiden kita, itu yang sering dipakai oleh papa saya ketika beliau mau ke masjid, ke musola, mau mengimami di masjid atau langgar tersebut. Saya tidak pernah melihat beliau dari beliau hidup sampai beliau wafat, dan dari sejak saya kecil sampai saat ini saya tidak pernah melihat pakaian orang tua saya, papa saya, orang tua kandung saya memakai seperti pakaian Habib, pakaian langsungan. Apa itu? Ya, pakaian langsungan apa itu? Tidak pernah saya melihatnya. Demi Allah, jika saya berkata bohong, tidak akan selamat hidup saya. Jika saya berkata bohong, apa yang dipakai oleh orang tua saya, terkhusus jika mau beribadah, bermunajat kepada Allah, dan di saat beliau memimpin di musola atau langgar masjid tersebut, terus terang di langgar tersebut
Tidak ada gambar-gambar. Tidak ada gambar-gambar yang menuju kiblat arah sujud kita, ritual sholat kita. Yang saya lihat cuma ada kotak kecil bergambar Mekah menuju arah sujud kita. Tidak ada gambar seperti gambar-gambar Habib, gambar-gambar apalagi zaman sekarang ini di tahun 2024. Gambar-gambar seperti tahun-tahun dulu ada juga. Ini pemilu-pemilu, tetapi di saat itu menunjukkan bukan gambar orang, gambar salah satu simbol seperti kepala banteng, seperti pohon beringin, dan seperti Ka'bah Mekah. Nah, itu yang saya tahu waktu di zaman dulu, pemilu di zaman dulu. Itulah sebabnya mengapa di zaman sekarang ini sudah banyak fitnah-fitnah. Semakin banyak teknologi, semakin canggih teknologi, semakin canggih juga kemaksiatan, baik maksiat kepada manusia maupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tertampang-tampang foto-foto, terlebih lagi foto-foto Habib yang sering saya lihat di zaman itu. Di zaman sekarang ini, di tahun 2024 ini, zaman ini juga tak banyak yang menampakkan foto-foto para pemimpin pemilu yang sebenarnya itu tidak diharuskan untuk ditampangkan di sekitaran masjid-masjid, musola, dan lain sebagainya. Menyikapi itu semua kembali kepada manusia masing-masing. Terus terang, saya zaman saat ini saya memakai ilmu atau jurus jika tidak bisa berdiri sholat, duduk jika tidak bisa duduk, berbaring jika tidak bisa berbaring, isyarat jika tidak bisa isyarat, maka kita minta disolatkan. Itulah pesan dari saya. Jangan engkau merasa bangga jika engkau sudah melakukan solat yang wajib. Jangan kalian merasa bangga. Sebab kita zaman sekarang ini haruslah banyak introspeksi diri. Yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu baik, yang buruk belum tentu buruk. Ingat pesan saya. Itu saja masalah hadiah-hadiah yang dikasih oleh paman dari sepupu kandung mertua saya yang telah wafat. Beliau mengamanatkan memilih 2 baju atau sorban. Sorban itu tak lain adalah warna merah putih. Insyaallah saya akan dapat menjaga dan mengamalkan sampai akhir hayat diri saya sebagai manusia biasa, insyaallah. Itu saja cerita singkat dari saya. Itu saja pesan dari saya. Jangan engkau lakukan ritual ini nasihat dari saya. Ritual kesyirikan, ritual yang akan mendatangkan kesyirikan, yang melenceng dari surah Al-Ikhlas yang betul. Itu saja yang saya takutkan. Bencana alam ini akan bertambah besar. Itu saja nasihat dari saya, dan tetap amalkan Falsafah Pancasila pasal ke-1 ayat 29. Jika ada saudara-saudari kita yang mau mengadakan acara-acara keagamaan, ada bagusnya. Jangan kita larang, jangan kita hasad-hasuti. Setidaknya kita bantu dan
Lebih utamanya kita bantu untuk kebaikan. Jika ada yang buruk-buruk, jika kita sesama saudara se-NKRI ini, kita terangkan ini yang lebih baik, ada bagusnya ini yang terbaik, ini yang baik. Lebih baik kita istirahat dulu. Ingat, di saat pagi dan petang kita mencari penghidupan, di saat malam kita istirahat. Nah, menyikapi itu semua di saat malam-malam tahun baru, pergantian tahun baru Masehi terkhusus, dan tak lepas juga tahun-tahun malam tahun baru Hijriah, saya lihat yang banyak melanggar ketentraman umum, ketertiban umum di masyarakat maupun di tempat umum. Tak lain orangnya ber-KTP Islam yang mengganggu di fasilitas umum, terlebih lagi di kampung-kampung yang selama ini, yang dulu-dulu telah mengganggu ketentraman kemanusiaan, memainkan mercon dan lain sebagainya di saat malam hari. Terus terang, itu sangatlah tidak baik bagi diri saya. Saya mengucapkan untuk kalian, itu tidak baik bagi kita melakukan itu semua. Itu sangat bertentangan dari arti sholat kita. Arti dari sholat adalah menegakkan sholat adalah tiang dari agama dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi pada lain kenyataannya, saya bertandang kepada sesama saudara se-NKRI. Apa di saat tahun baruan dia berkata, "Wahai Pak Ali, yang banyak turun ke jalan itu, kami tidak turun ke jalan. Kami beribadah di tempat peribadatan kami berkumpul di rumah, tetapi kami tidak turun-turun ke jalan, apalagi memain-mainkan mercon," dia bilang. Itulah fitnah akhir zaman ini. Ini salah satu fitnah akhir zaman. Apa yang kita perbuat selama ini? Salah satu, kalian sudah memfitnah salah satu agama yang telah mereka tahu apa arti itu, baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jangan kalian lakukan lagi. Terlebih lagi memain-mainkan mercon di saat malam hari, bergadang-bergadang. Itu sangat bertentangan dari Kitabullah Al-Quranul Karim. Saat pagi dan petang kita mencari kehidupan, di saat malam kita istirahat tidur. Terus terang saya berucap, kita sesama muslim, kita mengikuti acara-acara di luar, tetapi kita meninggalkan agama kita. Kita ketinggalan. Tetapi mereka yang di luar, yang beragama, mereka menerapkan agama Islam, tetapi mereka meninggalkan salah satu dari arti-arti keagamaan mereka. Tetapi mereka di luar agama Islam, mereka mempelajari, menghayati, dan lain sebagainya. Tetapi kita mundur. Salah satu, apa yang dikatakan oleh saya pernah di video yang lalu, orang Chinese itu, di saat pagi-pagi mereka sudah hidup, sudah bangun, terlebih lagi mau mengadakan berjualan seperti berjualan tahu. Nah, saya pernah lihat juga orang-orang Jawa, orang Jawa membuat tempe. Pagi-pagi sudah keluar mereka. Tetapi di saat pada zaman sekarang ini banyak sekali acara-acara yang sepertinya sudah melanggar syariat dari agama.
banyak-banyak begadang, banyak-banyak acara di saat malam hari, mengadakan acara-acara yang pulangnya seperti tidak tahu lagi mana siang mana malam. Kalau saya lihat mereka pulang jam 12 malam, jam 1 malam. Mereka sudah salah dari menjalankan kehidupan ini. Terjagakah salat subuh mereka? Yang pastinya saya pernah mengalami seperti itu. Kesiangan, tidak lain bisa kesiangan salat subuh. Salat subuh bisa kesiangan. Itulah orang di luar Islam menjalankan syariat Islam. Dan orang Islam itu sendiri berlepas dari ajaran yang sebenarnya. Mereka ketinggalan. Itu sudah fakta membuktikan. Jangan kita bantah lagi. Jika kita bantah, maka bencana alam ini akan bertambah besar. Insya Allah. Renungkan. Rasulullah menerangkan percepat tidur, dan urusan di dalam rumah tangga cukuplah orang tua, bapak, ibu, anak-anak yang tahu. Masalah sholat itu kan masalah sholat. Sebetulnya sholat tarawih itu sunnah hukumnya. Tapi mengapa Rasulullah pernah sholat di masjid? Tidak lama, 1-2 hari. Beliau tidak menjalankan lagi sholat di masjid. Mengapa? Itu takut dikomersilkan oleh umat-umat yang akan datang. Salah satunya takut sholat tarawih itu diwajibkan. Itu mengapa Rasulullah tidak mau berkumpul di masjid di saat bulan Ramadan. Banyak membaca Al-Quran di rumah, sholat termasuk sholat sunnah. Banyak sering menjalankan sholat sunnah Rasulullah. Tidur dipercepat malam beliau malamnya cepat bangun untuk menjaga sholat subuh yang wajib. Itulah pada kenyataannya kita banyak sudah teledor dari acara-acara yang membingungkan kita, yang mana yang baik yang benar. Yang pastinya acara-acara pada malam hari. Terus terang, saya juga menyikapi dari kehidupan orang tua saya dulu. Orang tua saya juga sering mengajar pada malam hari. Pulang seperti pulang dalu jam 11, jam 12. Terus terang, saya bukan di saat itu saya tidak bisa berbicara, tetapi di saat beliau sudah wafat ini, semoga saja ada perubahan kehidupan kita yang akan datang ini. Insya Allah. Ya, namanya manusia pasti ada hilap manusia, tetapi selagi kita masih hidup ini, haruslah kita mengadakan perubahan kehidupan di muka bumi ini yang lebih baik lagi. Jangan kita lakukan seperti acara-acara terdahulu, acara ruhan, acara-acara doa-doa selamat dan lain sebagainya. Ada bagusnya jika juga mau mengajar dan mengadakan acara-acara itu, lakukanlah sebelum menjelang azan maghrib. Acara-acara tersebut sudah selesai, baik mengajar, baik diajar, dan lain sebagainya, acara-acara yang lain-lain sebagainya. Dan acara-acara seperti doa-doa yang lain sebagainya harus ada perubahan. Jangan kita seperti terdahulu. Jangan. Ada bagusnya menyikapi itu semua. Jika saya
Jika saya membantah dari orang tua kandung saya, ini yang saya bilang orang tua kandung yang membuat saya bisa hidup di muka bumi ini. Jika kita membantah, bisa hidup kita tidak akan selamat. Dan untuk orang tua yang bisa dikatakan orang tua, baik perempuan atau laki-laki, tetapi mereka sama seperti orang tua kita, tetapi tidak perlu kita taati jika mereka melakukan hal-hal yang bermaksiat. Yang lebih tajam orang tua kita, ibu dan bapak, itu yang lebih tajam doanya. Kalau orang tua sekedar bahasa orang tua di luar dari masyarakat, jangan kita ikuti. Terlebih mereka melaksanakan acara-acara maksiat. Itu saja cerita singkat dari saya. Sebab beliau, orang tua saya, sudah wafat, sudah meninggal. Saya juga tidak lama saya menunggu di muka bumi ini. Hanya sekedar persinggahan. Itu saja cerita singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Wassalam.